Halo teman-teman, perkenalkan saya Fatriatin Daeng dengan NIM 1220002. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perbedaan gender itu terjadi dalam lingkungan kita sehari-hari dan bagaimana yaitu dapat berpengaruh negatif bagi suatu negara. Saat ini banyak perempuan yang menempuh pendidikan tinggi. Tidak jarang saat ini skill maupun kepintaran perempuan itu tidak kalah jauh dari pihak laki-laki. Justru banyak juga perempuan yang bekerja di berbagai sektor. Namun teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ternyata adanya perbedaan gender ini dalam hal penetapan gaji atau upah. Perempuan biasanya tuh hanya mendapatkan 70% dari hasil upahnya, dan biasanya hanya laki-laki saja yang ditunjuk sebagai pengambil keputusan. Kalau kita lihat dari zaman dulu, adanya pemisahan dan pengkutuban masyarakat pada masyarakat patriarki dulu, di mana laki-laki ada di posisi atas, memimpin dan pengambil keputusan, sementara perempuan itu di bawah hanya mengikuti apa yang telah diatur. Di dunia kerja, laki-laki adalah bos, sementara perempuan hanya sekretaris. Dunia penerbangan juga begitu, laki-laki jadi pilot, perempuan hanya sebatas pramugari. Nah, ini artinya telah terjadi ketidakadilan gender. Gambaran kita terhadap perempuan dan laki-laki serta apa yang seharusnya mereka lakukan adalah produk dari pandangan masyarakat di mana kita tinggal. Dan kalau perbedaan gender ini terus menerus dibiarkan, akan berakibat pembangunan di suatu negara itu terhambat. Dampak lain juga akan dirasakan pihak perempuan berupa beban ganda dan stereotip. Misalnya dengan pemberian anggapan bahwa tugas perempuan itu harus di rumah, dapat menyebabkan kualitas, potensi, dan tingkat kesejahteraan perempuan itu rendah. Juga biasanya perempuan itu selalu akan dibebani rasa bersalah akibat beban janda yang berlebih, di mana perempuan seperti merasa harus membuat pilihan antara pilih keluarga atau karir. Semua bisa berjalan baik jika adanya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini tidak hanya diwujudkan dengan memberikan kesempatan untuk perempuan saja. Masalah pelik dan mendasar ini menyangkut pola pikir, mindset, cara pandang kita. Karena di awal itu saat manusia itu lahir sudah ada memang pembedaan dari hasil konstruksi masyarakat. Nah, ini teman-teman yang membuat selalu adanya anggapan bahwa perempuan itu kerjanya harus ringan. Nah, ini menyebabkan juga terjadinya stereotip pada wanita. Misalnya sebagai contoh di lingkungan tempat tinggal saya, anak perempuan di Sumba Timur itu dari kecil sudah diajarkan melakukan pekerjaan rumah dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Biasanya juga anak perempuan di kampung ataupun di desa saat menyelesaikan masa studi SMA, mereka diharuskan untuk urusan adat atau dengan kata lain menikah. Nah, ini tuh terjadi karena kebiasaan pola pikir yang selalu salah. Nah, kalau pola pikir dan kebiasaan kita sebagai masyarakat ini tidak diubah, maka akan merugikan kepentingan negara. Karena bisa saja potensi dari masing-masing jenis kelamin yang bekerja sama untuk perkembangan kepentingan masyarakat dan negara, baik itu segi politik, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Yuk, mulai dari sekarang berantas ketidakadilan gender dengan memutus kebiasaan membedakan peran dan tugas dari masing-masing jenis kelamin, dan ubah pola pikir atau mindset, karena perkembangan dan perubahan dalam suatu negara itu hanya terjadi bagi sesuatu yang dibekali potensi, dan itu terjadi ketika potensi itu bersifat inklusif atau merata untuk semua jenis kelamin.
Oke teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.